Miris, benar-benar miris. Di tengah perjuangan untuk sembuh dari penyakit yang menggerogoti tubuhnya, Tukul Arwana diterpa berita hoaks yang menyesakan. Dalam sebuah pemberitaan, Tukul disebut-sebut meninggal dunia. Kabar itu sontak membuat publik tersentak. Bagaimana tidak, setelah 6 bulan menjalani pengobatan intensif dan berbagai terapi, dan kondisi Tukul makin membaik, tiba-tiba saja berita mengejutkan itu tersebar di jagat maya. Rizky Kimon, manajer Tukul dan Tarsan yang sudah 3 kali datang membesuk, mengaku sempat kaget mendengar kabar tersebut. Namun setelah melihat fakta yang sebenarnya, mereka akhirnya mahfum bahwa berita itu hoaks dan hanya sensasi semata. Faktanya, kondisi Tukul semakin membaik. Sampai 3 hari lalu, Tukul sudah bisa makan tanpa bantuan selang dan sudah bisa berdiri. Bahkan ketika Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman membesuk, Tukul terlihat menunjukkan ekspresi bahagia dan tertawa. Terapi selama 6 bulan nyatanya membawa perubahan yang besar bagi sang komedian. Saya dapat kabar bahwa Mas Tukul meninggal itu sebenarnya makin kesini makin udah biasa sih Mas, apa Mbak juga. Jadi kayak udah nggak kaget lagi gitu. Ya kalau dari keluarga besar paling cuman kakak cuman bilang, Om tuh jelasin tuh ada gosip ayah meninggal. Oh ya udah, itu aja sih. Jadi nggak terlalu mempersoalkan dan memperpanjang bagaimana itu. Gak perlu kita mencari itu. Ini siapa nih biangnya? Siapa enggak sih? Malah kita terima kasih kadang kayak gitu kan, jadi teman-teman juga berarti saking sayangnya sama Mas Tukul sampai menanyakan itu. Jadi banyak yang sayang saya sama Mas Tukul tuh. Itu ya kebangetan, itu nyari sensasi aja supaya dilihat orang, ada yang digunakan untuk bisnis. Tapi itu sah saja karena zamannya zaman seperti ini. Kalau saya nggak bisa. Ya kadang-kadang orang ditanyain, waduh memprihatinkan, hati-hati ngomong. Saya itu orang Jawa, ilmu Jawa itu kalau ngomong hati-hati ada wali lewat. Agama pun begitu. Umpamanya saya itu menjelek-jelekan sampean, umpamanya itu Tuhan tahu. Kembali ucapan doa itu kembali yang berbicara. Makanya pertanyaan-pertanyaan seperti, tapi kenyataannya memang ada perkembangan baik Tukul itu. Alhamdulillah berangsur-angsur membaik. Banyak kemajuan dari Mas Tukul, kayak daya tangkapnya beliau untuk mengenali siapa yang datang, terus juga berat badannya beliau juga mulai normal lagi, nggak terlalu kurus seperti itu. Dan fisiknya semakin cerah sih. Memang kalau Mas Tukul dilihat kata orang-orang juga semakin punya semangat untuk sembuh. Terakhir kan Pak Kasat, Pak Dudung, beliau menyempatkan waktunya untuk datang tuh luar biasa. Langsung seneng, langsung ceria gitu. Karena Mas Tukul sama Pak Dudung kan, Pak Kasat itu kan sangat dekat dan beliau sama Mas Tukul. Jadi emang waktu kedatangan Pak Dudung luar biasa. Bahkan ya sama sih sama kedatangan saudara-saudari, pasti dia seneng. Makanya beliau kan disupportnya itu lewat kedatangan dari sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya. Meski semakin membaik, Tukul Arwana memang masih membutuhkan waktu yang panjang untuk menjalani pemulihan. Pendarahan otak dan hipertensi yang membuat tubuhnya lemah masih membutuhkan perawatan yang intensif. Tukul memang masih membutuhkan perawatan panjang. Selama itu, Tukul dipastikan akan absen dari dunia hiburan yang selama ini ia lakoni. Meski demikian, harapan untuk kembali sepertinya kian terbuka lebar. Apalagi bila melihat kondisi Tukul yang semakin hari kian menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Belum lama ini Tukul bahkan bisa melihat putra bungsunya Jovan saat berlatih bowling. Saya ke sana, dia memang suruh ngomong nggak mau ngomong, tapi tak banyoli gitu, cerita-cerita lama gitu aja. Itu saksinya asisten saya, selalu mendampingi saya. Kalau ada cerita-cerita yang lucu, makanya saya ke sana tuh ya tak ceritain aja. Tapi sampai itu asisten mau ngomong apa, jadi dokter menyarankan suruh ngomong, tapi masih nggak tahu, nggak bisa ngomong atau bagaimana, saya nggak tahu. Sengaja gudeg, saya 2 kali ngirimin gudeg waktu dari Jogja, tak belikan gudeg kendil itu. Dia seneng banget, terima kasih. Untuk terakhir kemarin kan masih pakai selang NGT. Untuk saat ini beberapa kali kan Mas Tukul udah mulai dicopot karena emang
lebih untuk memacu Mas Tukul harus mengunyah gitu, biar nanti juga membantu terapi bicaranya untuk Mas Tukul bisa cepat pulih, untuk bisa ngomong dan berbicara. Mas Tukul udah bahkan mungkin saat ini masih tidak di tempat yang ramai. Cuman untuk saat ini ya kayak misalkan kita ke mana ya, contohnya ke Ancol atau ke Pik gitu, itu masa ya ke daerah-daerah pantai gitu sudah keluar, sudah boleh, malah diharuskan. Toh juga kalau misalkan kita ke klinik, Mas Tukul juga keluar juga seperti itu. Terus juga kalau kemarin terakhir nemenin juga Jovan main bowling. 6 bulan menjalani perawatan yang intensif dan berbagai terapi, jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk sekali terapi, Tukul kabarnya harus menghabiskan jutaan rupiah. Lantas, benarkah Tukul mengalami kendala keuangan dan tak sanggup lagi untuk membiayai terapi yang masih dijalani beberapa waktu ke depan? Benarkah pula, beban sakit yang dialami Tukul membuat presenter one man show itu tertekan hingga sulit untuk bicara? Untuk biaya pengobatan Mas Tukul, alhamdulillah sampai hari ini masih tercover dengan baik, Mas. Ya bagaimanapun anak-anaknya juga masih ada tabungan, Mas Tukul juga masih ada tabungan, jadi semuanya masih tercover dengan baik untuk biaya Mas Tukul, biaya sekolahnya Jovan. Alhamdulillah juga ini kakak Vita juga masih sudah selesai kuliah dan sekarang mencoba untuk membuka usaha kecil-kecilan. Untuk bicara kan masih berproses Mbak. Memang kan namanya juga gejala dari stroke, pasti juga ada yang mulai dari koordinasi tangan atau kaki, motorik ya bisa dibilang itu. Untuk saat ini memang bicara juga Mas Tukul kan kena juga. Jadi memang sekarang lagi fokus ke fisioterapi bicara. Jadi memang prosesnya agak panjang gitu. Kan mulai mengunyah dulu, habis mengunyah nanti saya lupa ada alatnya itu, cuman nanti sampai dia bisa keluarin suara kayak bisa A, B, C gitu. Tak sampai sebulan pasca berlinang air mata setelah ditinggal wafat Romi Heli, kemarin Rohimah Ali secara mengejutkan membawa kabar bahagia dari Turki. Mantan istri Kiwil tersebut secara resmi menikah di Turki. Selepas ijab kabul, Rohimah lewat akun media sosialnya langsung membagikan postingan bahagia bersama sang suami. Berbagai ucapan selamat juga tak lupa diupload, termasuk ucapan selamat dari anak-anak Rohimah. Sebelumnya, Eva Belissima yang juga mantan istri Kiwil memang sudah menebar teka-teki seputar rencana pernikahan Rohimah di Turki. Aşkım benim meleğim, söyle sensiz neylerim, görmediğim bir gün bile. Percaya cinta, yakin kita bisa lalui semua segala cobaan yang datang mendekat. Gonna miss you, Nda. Aku akan menyusulmu, oke? Kapadokia. It's our dream, not them, okay? Not them. Iya, our dream itu. Bunda, I'm so happy for you. Senang banget dengar berita ini. Baik-baik di sana ya, Bunda. Ya, sayang. Kamu berhak bahagia. Semoga ini waktunya bahagia, kamu bahagia. Berkah sehat. Amin ya Berkah Allah. dunia akhirat. Pahit getir masa lalu sepertinya sudah dilupakan Rohimah. Perceraian dengan Kiwil yang meninggalkan luka dan perpisahan dengan Romi benar-benar sudah dilupakan dan Rohimah mulai menatap masa depan. Kepergian ke Turki menjadi buktinya. Sebagai wanita dengan 4 orang anak, Rohimah tentu mengharapkan pendamping yang mampu membuatnya tegar menghadapi beban hidup yang tidak ringan. Dan siapa yang menyangka kalau pria pengganti Kiwil justru datang dari Turki?
kisah kita udah masing-masing. Tapi kan sama anak-anak jangan sampai putus kayak begini. Kasihan anak-anak, apalagi anak-anak kondisinya bener-bener sangat berat banget. Di satu bundanya baru dapat kecelakaan, terus neneknya meninggal. Batin anak-anak sedih banget lah, paling lah. Dia minta perlindungan dari seseorang yang bisa menguatkan anak-anak itu kayak gimana? Ya bapaknya kan. Nah bapaknya tapi kan dihubungin susah. Biasa aja sih, kalau gue menurut gue biasa aja. Buat gue sih bukan masalah ya, karena intinya ya itu udah kehidupan Rohimah. Berita tentang Rohimah juga gue nggak pernah ngikutin, juga tentang apa ini nggak pernah. Gue ngikutin ya kehidupan gue aja berdua sama Penti. Sebelum kabar pernikahannya dengan pria asal Turki viral di media sosial, Rohimah sejatinya pernah akan menjejak pelaminan bersama Romi Heli. Sayangnya, anak-anak Rohimah kabarnya tidak menyetujui pernikahan itu. Keempat putra-putri Rohimah masih berharap sang bunda rujuk dengan Kiwil. Desember tahun lalu, impian Rohimah untuk bersanding dengan Romi akhirnya benar-benar pupus. Dan ironisnya, sebulan kemudian, Romi pergi untuk selamanya menghadap Sang Pencipta. Namun kesedihan itu kini telah sirna berganti bunga-bunga kebahagiaan. Lantas kapan Rohimah akan pulang ke Indonesia, sekaligus memperkenalkan sang suami ke publik di tanah air? Tadi malam Bunda berangkat, ya kayaknya pergi jauh gitu ya. Ya, saya membenarkan Bunda saat ini lagi tidak ada di Indonesia. Beliau lagi ada di suatu tempat asik. Beliau menuju Turki. Sekarang tadi udah transit dari Istanbul. Dari Istanbul ada transit lagi ke kota lainnya di Turki. Dan di sana memang akan ada pengurusan sesuatu yang spesial. Dan saya juga mohon doanya ya. Ini kabar gembira, kabar bahagia sekali bagi saya. Sebenarnya aku udah gak sabar ingin menceritakan ini, tapi karena saya juga menghargai Bunda kemarin, memang Bunda maunya ini secara pribadi, nggak usah terlalu di up dulu katanya. Tapi sekarang Bunda udah di sana dan udah ketemu juga sama teman-teman di sana, sama rekan di sana, dan dengan melanding dengan alhamdulillah selamat. Segala urusan, segala apapun rencananya di sana, kita doakan saja yang terbaik buat Bunda, dan saatnya Bunda berhak bahagia, Bunda berhak menemukan dunia baru dan kehidupan yang baru di sana.